Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah, inayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga di pagi yang sejuk ini kita sama-sama bisa hadir di masjid yang insya Allah ini tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kajian subuh. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk di antara hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang sempurna atau insan kamil, menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan keimanan kita, disempurnakan Islam kita, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umat yang insyaallah kita akan jaga dengan istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya, mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu diingatkan setiap tahun di bulan Rabiul Awal dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang indah, tiada yang sempurna kecuali kita mensuri tauladani beliau, ya, mencontoh beliau. Apa yang dicontoh? Seluruh aktivitas, kegiatan, perbuatan, baik tingkah laku, ucapan, tindakan yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah merupakan contoh yang terbaik. Makanya idola yang paling baik, idola yang paling sempurna adalah mengidolakan Rasulullah. Kita harus idolakan Nabi. Jangan ada idola yang melebihi dari Rasul, melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, ada satu pohon di mana pohon itu yang setiap harinya dijadikan sandaran Nabi. Namanya pohon korma. Jadi di Madinah itu, Bu, di masjid masih sederhana masjidnya, masih belum ada atap gitu ya, belum ada atap. Enggak kayak sekarang gitu. Ada pohon korma yang setiap saat Nabi khutbah itu kemudian korma itu dijadikan sandaran, ya, jadikan sandaran. Suatu hari ada sahabat yang kebetulan punya keahlian membuat kegiatan yang dari kayu, ya bikin meja, bikin lemari gitu, punya kegiatan. Akhirnya punya inisiatif bikin mimbar, Usul itu disampaikan Nabi, diterima, ya sudah, kalau mau kamu bisa bikin. Nah, akhirnya dibikin. Setelah mimbar jadi, maka setiap Rasul khutbah atau memberikan nasihat atau menyampaikan wejangan, akhirnya Nabi kemudian berdirinya di mimbar. Nah, pada saat Rasulullah SAW kemudian khutbahnya di mimbar,
maka di saat itulah ada suara lirih seperti makhluk yang sedang menangis. Seperti makhluk yang sedang menangis. Cuman tangisan ini dari mana? Enggak ada sahabat, ditengok sahabat enggak ada yang nangis, enggak ada orang yang nangis. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW yang langsung mengetahui itu semuanya, Nabi turun dari mimbarnya, Bu. Turun mimbar mendekati pohon korma yang tadinya biasa dijadikan sandaran Nabi. Kemudian diusap tuh pohon kormanya, lalu dipeluk dengan penuh kasih sayang. Saat diusap, dipeluk dengan penuh kasih sayang, tuh pohon korma, suara yang tadinya ada tangisan berhenti. Berhenti. Saat berhenti, sahabat baru tahu, oh berarti suara tangisan itu berasal dari pohon korma. Hadirin kaum muslimin, pohon saja itu betapa merindukannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ditinggal enggak jauh, ditinggal sejengkal mungkin ya, karena jaraknya dari sandaran korma itu menuju ke mimbar enggak jauh. Cuman terlepas ya, terlepas berapa jengkal yang biasa jadikan sandaran enggak dipakai sama Rasulullah. Itu saja rindunya minta ampun. Kita sebagai umat Rasul kalau nggak merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ya, sangat merugi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap Maulid, setiap Rabiul Awal diadakan, diingatkan kita semuanya untuk apa? Untuk selalu rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang pemuda. Seorang pemuda itu sedang melaksanakan haji, Pak. Sedang melaksanakan haji. Di saat menunaikan ibadah haji, sepanjang rangkaian haji, Pak, itu doa yang dikumandangkan nggak ada lagi, cuma baca sholawat. Jadi setiap tawaf ya dibaca sholawat, tawaf 1 baca sholawat, tawaf 2 baca sholawat, tawaf 3 baca sholawat, terus sampai selesai. Sa'i, sepanjang berjalan sa'i baca sholawat. Kegiatan wukuf banyakin baca sholawat. Sampai teman sebelahnya itu kemudian nanya, kamu kok sepanjang melaksanakan rangkaian haji yang kamu baca cuma sholawat, enggak baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasul? Doa apa yang diajarkan oleh Rasul? Setiap rangkaian haji ada bacaan-bacaan yang memang Rasul pernah contohkan ya. Kalau tawaf biasanya yang dibaca apa, Bu? Kalau tawaf biasanya dibaca apa? Ada 2 kalimat yang viral yang memang dicontohkan oleh Rasul dalam saat kita tawaf. 2 kalimat. Kalau yang lain, doa yang lain itu tambahan, mungkin ulama ya. Doa tawaf 1, tawaf 2 gitu ya. Nah, tapi Nabi yang diajarkan cuma 2 kalimat, Pak. Apa kalimat yang diajarkan Nabi? Doa itu yang pertama, pada saat kita bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah terus ya. Itu kalimat yang Rasul contohkan. Yang kedua, kalimat kedua apa? Di saat kita berjumpa dengan rukun Yamani, kemudian doa itu dirubah menjadi apa bahasan tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pemuda enggak, Pak? Sepanjang tawafnya, sepanjang rangkaian haji yang dibaca apa? Sholawat. Yang dibaca cuma sholawat, Pak. Sampai teman sebelahnya itu heran, kenapa kamu kok nggak baca yang biasa dicontohkan oleh Rasul? Ya, yang dibaca sholawat itu. Akhirnya pemuda tadi cerita, begini nih ceritanya. Ya, ceritanya. Saya
pada saat mau berangkat menunaikan ibadah haji itu nggak sendirian. Saya itu berdua sama ayah saya. Cuma di tengah perjalanan, dalam perjalanan itu ayah saya kemudian jatuh sakit ya di suatu kampung, sampai akhirnya ayah saya meninggal di perjalanan. Ya, kalau sekarang orang Indonesia meninggalnya di apa? Di pesawat. Kalau orang dulu nggak pakai pesawat, ya jalan pakai onta, pakai itu. Ya, di kampung masih jauh meninggal. Nah, pada saat meninggal itu kemudian ditundalah perjalanannya sampai dikuburkan. Ya, sampai dikuburkan. Cuma pada saat meninggal, ini pemuda heran. Pada saat meninggal ayahnya sudah ditutupin, dia penasaran, dibuka Pak. Dibuka muka ayahnya, ternyata dia heran. Muka ayahnya berubah menjadi keledai. Jadi mukanya berubah menjadi keledai. Dia bingung, ayahnya jadi keledai, kenapa ini? Apa amalan bapak saya ini gitu. Nah, karena waktu itu suasana masih tengah malam, maka tidak langsung diproses dikuburkan. Sambil menunggu di pagi hari, pemuda tadi sampai akhirnya tertidur, Bu. Tertidur di satu kampung itu. Nungguin ayahnya prosesnya. Pada saat tidur itulah kemudian dia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Rasul, kemudian pemuda tadi mendekati Nabi, lalu sampai dia meraih tangannya Rasulullah, diraih. Ya, setelah diraih tangannya Nabi, kemudian disampaikan pemuda tadi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah saya meninggal. Cuma kenapa ayah saya kok kemudian mukanya menjadi keledai? Apa amalan ayah saya? Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayah kamu memang ahli ibadah. Dia kalau malam nggak pernah ninggalin sholat tahajud. Dia kalau pagi sholat subuhnya juga berjamaah. Cuma ada amalan yang memang ayah kamu pernah lakukan. Apa? Dia suka makan harta riba. Kemudian ditambahkan mukanya atau kepalanya menjadi keledai. Kemudian pemuda tadi, ya Rasulullah, tolong ayah saya. Bagaimana caranya ayah saya supaya pada saat nanti prosesi dimakamkan sempurna kembali seperti muka ayah saya. Ya sudah, saya sudah sampaikan kepada malaikat Jibril supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya disempurnakan kembali menjadi muka ayah kamu. Kemudian pemuda tadi disampaikan, ya Rasulullah SAW, apa yang menjadikan ayah saya sehingga engkau ya berinisiatif atau mau menjadikan atau mau mendoakan atau meminta kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ayah saya kembali sempurna mukanya. Ayah kamu kebetulan punya amalan ya yang tidak pernah ditinggalkan. Setiap hari dia baca sholawat 100 kali. Jadi gara-gara ayah kamu baca sholawat 100 kali itulah kemudian saya minta kepada Allah, kepada malaikat agar mukanya kembali sempurna. Ternyata benar. Setelah itu terbangun, pagi harinya prosesi dimandikan akan dilanjutkan. Ternyata benar Pak. Pada saat prosesi dimandikan tuh ayahnya mukanya sudah bersih seperti semula, kemudian bening, bahkan sempurna. Tidak seperti malam yang rupanya seperti keledai. Apa amalannya? Amalannya adalah baca sholawat. Oleh karena itu baru sekalian, yuk kita baca sholawat dulu ya. Kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bid. Lanjut.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Sekali lagi, Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi amalannya adalah baca sholawat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali maulid, dalam rangka kita memperingati maulid itu jangan lupa banyakin baca sholawat, Bu. Amalan yang paling tidak ribet baca sholawat. Amalan yang tidak terhambat suci atau tidak diri kita adalah sholawat. Amalan yang pasti diterima oleh Allah meskipun ikhlas atau enggak ikhlas bacanya adalah amalan yang kalau kita lakukan dengan riak, Pak, baca sholawatnya riak, pengen dipuji orang nih ya, itu juga sholawat tetap diterima. Itu hebatnya Pak sholawat. Ria aja pun diterima. Ini saya baca sholawatnya yang indah, cakep ya, biar orang-orang pada muji saya, nggak apa-apa, Pak. Itu tetap diterima. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang baca sholawatnya 1 kali Allah akan membalas 10 kalinya. Makanya semakin banyak yang kita baca sholawatnya, Masya Allah, rahmat Allah akan bertubi-tubi diberikan kepada orang yang rajin baca sholawat ya. Maka yang rajin baca sholawat hitungannya, saya Ustadz setiap malam 100, saya Ustadz alhamdulillah sekarang setiap malam 1000. Iya, ada yang setiap malam 400 ya. Mau sholawatnya diniatin sesuatu, mau kok nggak diniatin sesuatu, sholawat mah tetap diterima. Minimal kita akan diakuin oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya. Itu yang paling agung, itu yang paling enak ya. Kalau hajat kita gara-gara sholawat dikabulkan oleh Allah, tapi kalau akhirnya nggak diakui kita sebagai umat Nabi, rugi kita. Rugi. Jadi orang yang rajin baca sholawat itu yang paling utamanya adalah supaya kita diaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan malas baca sholawat. Dan sholawat itu tidak perlu harus dengan zikir khusus itu Bu ya, duduk sambil baca, sambil pegang tasbih, enggak juga. Sambil setir mobil, sambil sambil ibu-ibu sambil masak misalnya. Yang penting jangan di tempat yang dilarang. Di mana yang tempat dilarang? Saking rajinnya di WC baca sholawat. Lagi baca sholawat, yang nggak boleh itu. Ya. Di tempat mana saja bebas sholawat. Itu hebatnya sholawat Pak. Nah, sholawat yang paling rendah, yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sholawat
Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjang. Banyakin baca salat, Masya Allah, luar biasa. Ya, hadirin kaum muslimin sekalian, kita sambung. Ini masih ada hubungan kisah cerita tentang seseorang yang tinggal 3 hari 3 malam bersama dengan penghuni surga. Ya, 3 malam bersama dengan penghuni surga. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul bersama dengan para sahabat. Duduk-duduk, Pak. Nabi duduk-duduk bersama dengan para sahabat, ya. Sampai akhirnya Nabi kemudian menyampaikan, nggak lama lagi nih ada laki-laki datang. Nggak lama lagi ada laki-laki penghuni surga datang. Kata Nabi gitu. Ternyata benar. Nggak lama kemudian datang tuh seorang laki-laki dari kaum Ansor datang. Dalam keadaan dia basah mukanya, basah jenggotnya karena basah air wudhu. Air wudhu baru sampai. Nah, kemudian setelah hari itu, di hari kedua besoknya sahabat Rasulullah bersama dengan sahabat biasa duduk-duduk. Kemudian Rasul juga menyampaikan, gak lama lagi ahli surga datang nih. Nah, sahabat penasaran, Bu, siapa lagi dia yang disebut oleh Rasul nih? Jangan-jangan Abu Bakar nih, kebetulan Abu Bakar belum sampai. Jangan-jangan Umar nih, kebetulan Umar juga belum sampai. Ternyata gak lama lagi datang tuh seorang dari Ansor yang kemarin kebetulan sampai datang, itu orangnya, orang yang sama kemudian datang. Kemudian ada sahabat yang penasaran, masa dia sih ahli surga gitu ya? Kenapa? Kalau dilihat dari tampangnya sih biasa-biasa aja gitu. Tapi kok Rasul menyampaikan sebentar lagi ada ahli surga yang datang, ada penghuni surga yang datang. Yang datang adalah kaum Ansor yang kebetulan seperti itu. Hari kedua Rasulullah sampaikan, gak lama lagi ada ahli surga yang datang. Ya, ternyata dia juga yang datang. Kaum Ansor, ya, yang mukanya lagi basah air wudhu, kemudian dia sampai. Nah, kebetulan di hari ketiga Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat juga, Rasul juga menyampaikan, gak lama lagi nih ahli surga mau datang nih. Penasaran lagi tuh sahabat, siapa lagi yang disebut Rasulullah ini? Ternyata yang datang adalah laki-laki dari kaum Ansor yang hari pertama disebut Nabi adalah datang, hari kedua disebut Nabi juga datang, di hari ketiga juga sama orangnya, Bu, ahli surga. Akhirnya apa? Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Namanya Abdullah bin Amr bin As, itu adalah putranya Amr bin As. Ya. Penasaran dia, Pak. Apa sih itu hebatnya ini orang sampai dia mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Nabi, disebut oleh Rasulullah dia termasuk di antara laki-laki penghuni surga, Bu. Penghuni surga. Akhirnya nih Abdullah ngintilin. Itu ngintilin itu apa tuh? Ngikutin. Nih pemuda apa laki-laki tadi pulang, diikutin, Pak, di belakangnya, diam-diam sama Abdullah ini. Diikutin dari belakang, di mana sih rumah dia nih? Apa sih? Penasaran sih. Apa sih amalan dia gitu loh, Pak. Sampai akhirnya sampai rumah, terus kemudian dia masuk rumah, Abdullah juga nggak lama lagi sampai dia rumah. Pas sampai rumahnya tuh seseorang yang ahli surga tadi ketok pintu, tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dibuka pintunya. Abdullah, Masya Allah, ada apa nih? Ayo masuk. Pada saat masuk Abdullah sampaikan begini, saudaraku, saya ini kebetulan habis bertengkar dengan ayahku. Jadi sedikit cerita bohong dia nih. Habis bertengkar dengan ayahku. Terus ya mungkin saking gak enaknya dengan ayah saya, sampai-sampai akhirnya saya berjanji saya nggak mau pulang, nggak mau tidur di rumah selama 3 hari. Gak enak, Bu. Ya dimarahin ayahnya,
Nah, boleh nggak saya bermalam sepanjang saya berjanji dengan ayah saya nggak ke rumah, itu saya bermalam di tempat kamu. Terserah deh, di tempat sofa kayak di apa kayak boleh aja, yang penting saya bisa tidur di sini. Padahal tujuannya kalau diperbolehkan tidur di rumahnya dia, tujuannya apa? Pengen menyaksikan amalan apa sih dia, sampai Nabi menyebut dia ahli surga. Akhirnya pemuda Abdullah diberi, oh begitu ya ceritanya. Ya sudah kalau begitu, ayo silakan. Ya, tapi ya tempatnya ala kadarnya ya. Oh enggak apa-apa. Akhirnya tidurlah di rumah itu. Di hari pertama, malam pertama dia sisihkan apa sih amalannya? Ternyata biasa-biasa aja. Bangun malam juga enggak terlalu malam, udah mendekati subuh gitu ya. Sholat tahajudnya cuma dapat 2 rakaat gitu ya. Akhirnya juga tambah witir. Biasa perasaan kayak saya juga gitu ya. Kayak saya juga gitu. Enggak getol-getol amat gitu. Terus sholat subuh ya biasa, sholat habis subuh juga zikir biasa gitu. Enggak ada yang lebih. Nah, siang juga begitu, amalannya biasa aja waktu kerja. Terus sampai hari kedua disaksikan sama. Di hari ketiga enggak ada yang istimewa. Apa yang istimewa ya? Sama aja dengan kegiatan yang saya lakukan ibadahnya. Sampai akhirnya di hari ketiga kemudian disampaikan, wahai saudaraku, kalau saya perhatikan amalan kamu itu biasa aja dengan amalan orang-orang awam biasa, termasuk saya, nggak ada yang istimewa. Lalu apa yang menjadikan kamu istimewa? Nggak ada, saya juga begini seperti yang kamu saksikan gitu. Sampai akhirnya Abdullah mau pamit, dia penasaran, pasti ada yang rahasia yang istimewa yang kamu lakukan. Nggak ada, saya itu nggak melakukan apa-apa, amalan saya nggak ada, sama seperti yang kamu saksikan, sama seperti orang-orang biasa, nggak ada. Cuma ada yang saya lakukan, mungkin bisa jadi nggak semua orang bisa lakukan. Apa? Saya di saat setiap harinya saya itu tidak pernah punya berniat buruk kepada setiap kaum muslimin apapun, nggak ada. Pokoknya saya itu selalu husnudon, Bu, baik sangka, nggak pernah berprasangka buruk, nggak pernah berniat buruk kepada siapapun, nggak pernah. Satu itu keistimewaan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, saya tidak pernah iri dan dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Enggak pernah saya, enggak pernah iri, enggak pernah dengki. Orang dikasih nikmat lebih, orang dikasih nikmat ini, enggak pernah saya. Kenapa? Karena saya yakin bahwa setiap orang porsi rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya iri, kalau saya dengki terhadap itu, berarti saya menyangkal rezeki yang Allah tetapkan kepada diriku. Itu artinya saya kufur nikmat. Gitu, Bu. Jadi kalau ada orang yang iri, ada dengki kepada saudara sebelah kiri, sebelah kanannya, depan rumahnya, depan belakang rumahnya, terhadap nikmat yang diberikan itu, sampai kemudian kita iri, kita dengki, kita nggak suka, itu menandakan dia kufur nikmat. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa Allah sudah menetapkan rezekinya seperti itu. Karena setiap orang rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Dari sejak apa? Dari sejak dia dilahirkan sampai dia wafatkan. Porsinya sudah ditetapkan sesuai dengan jatah umurnya. Maka orang yang bersih hatinya, orang yang murni hatinya, orang yang memang benar keimanannya, dia nggak pernah iri, Pak, nggak pernah dengki, Bu. Dan laki-laki yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara penghuni surga, ahli surga, meskipun amalannya biasa saja, itu karena dia telah menjaga hati, telah membersihkan hatinya dengan baik. Sampai akhirnya kemudian Abdullah bin Amr bin As yang menyampaikan, pantas kamu mendapatkan tempat yang istimewa di
hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kamu bersih hatinya. Yang tidak semua orang bisa melakukan, termasuk aku, belum tentu bisa melakukan itu. Banyak orang sekarang itu yang cuman gara-gara beda pandangan dia sudah kemudian sakit hati. Gara-gara sakit hati dia kemudian berniat buruk terhadap orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain. Hanya gara-gara beda pilihan dia sudah mulai ya, prasangka buruk, berniat buruk, ya, hatinya busuk, ya, benci terhadap sesuatu. Kenapa? Karena hatinya nggak bersih. Hatinya penuh dengan iri dan dengki, hasad, hasud, gitu ya. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin, nih Abdullah bin Amru bin As ini menyaksikan betul ya 3 hari bersama dengan ahli surga di rumahnya itu, dia saksikan itu, seperti itu amalannya. Suatu hari ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, saya penasaran ini kalau lagi cerita surga ini, kalau lagi cerita tentang surga penasaran, saya mau nanya nih Ustaz. Ya, nanya apa? Pokoknya saya mau nanya, yang penting Ustaz jangan marah. Iya apa? Pokoknya kalau yang satu ini nggak ada di surga Ustaz, saya ini bakalan nggak tenang hidup saya di surga. Iya apa? Ada nggak rokok di surga ini Ustaz? Nih jamaah ada aja ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Quran surat Fussilat ayat 31. Bagi kamu apa yang ada di dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada, termasuk rokok. Yang rokok ada di surga? Ada. Tuh, nanti dibuka ya, dibuka. Ini ayatnya ada loh Pak, bener nih, bukan ini, ayatnya ada. Surat apa tadi? Fussilat ayat ayat 31. Surat Fussilat ayat 31, buka itu keterangannya tentang. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha, bagi kamu apapun yang ada di dalam surga, matastahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada, termasuk rokok. Ada Pak. Jadi di surga itu juga ada rokok. Cuma untuk mendapatkan apinya harus ke neraka dulu. Itu masalahnya. Itu aja cuman masalahnya. Kalau ada sih ada. Keterangan di Quran ada gitu. Nah, kembali lagi tentang penghuni surga, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Fatimahuz Zahra. Harus kenal nih. Nih maulid itu, Pak, maulid itu kalau bisa maulid ini baca kisah-kisah Nabi. Pertama yang dikenal Rasulullah dari sejak kecilnya, ya. Masa cinta Nabi nggak kenal nabinya. Terus keluarganya Nabi, ayahnya siapa, ibunya siapa, gitu. Kemudian anaknya Rasulullah ada berapa? Hah? Ada 7. Ada 7. Siapa aja namanya? Fatimah, terus Ruqayyah, Zainab, Ibrahim, Muhammad. Ada Muhammad? Bukan, Abdullah. Ya. Jadi anak-anak Rasulullah ada 7. Cuma 1 yang masih hidup, yaitu Fatimahuz Zahra. Nah, ini Bu, Fatimah ini putri Rasulullah SAW datang kepada ayahnya. Ayah, saya mau nanya nih. Nanya apa? Wanita yang menjadi penghuni surga yang pertama
selain Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Khadijah. Karena saat itu yang disebut Ummul Mukminin baru satu, yaitu ibundanya Fatimah, ibunda Fatimah, Bu. Namanya Siti Khadijah. Jadi wanita pertama penghuni surga nanti adalah Siti Khadijah. Nah, Fatimah nanya, penasaran, ayah, siapa wanita pertama yang nanti menjadi penghuni surga setelah Ummul Mukminin, setelah ibundanya? Penasaran dia. Dia berharap Fatimah. Dia berharap Fatimah, karena kan dia orda. Orang dalam kan, dia kan ibunya aja udah masuk ahli surga, ayahnya pegang kunci surga, gitu kan. Masa sih saya bukan termasuk orang yang setelah ibu gitu loh. Jadi berharap Fatimah. Ternyata enggak yang disebut Nabi. Oh, kamu pengen tahu siapa wanita akan menjadi pengasuh surga pertama setelah ibumu? Namanya Ummu Mutiyah. Kaget ya Fatimah, Pak. Ummu Mutiyah itu siapa ya? Dia enggak termasuk wanita yang viral, enggak ada. Bukan itu. Ummu Mutiyah. Iya, Ummu Mutiyah. Akhirnya Fatimah setelah tahu yang disebut adalah Ummu Mutiyah bukan dirinya, dia penasaran. Saya pengen tahu nih, Ummu Mutiyah itu wanita seperti apa sih? Sampai dia punya keistimewaan luar biasa, dia masuk surga setelah ibuku. Gitu. Dia cari tuh, di mana ini Ummu Mutiyah? Ternyata Ummu Mutiyah itu adalah seorang wanita yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Rumahnya sederhana, gitu Bu. Ya, nggak bagus-bagus amat, biasa-biasa, tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Akhirnya Fatimah penasaran, dia pingin berkunjung ke sana. Apa sih keistimewaannya wanita ini? Kalau tadi laki-laki ya, sekarang cerita penghuni surga yang wanita, Bu. Akhirnya Fatimah berusaha, saya mau ke sana berkunjung, silaturahim. Fatimah berangkat ke pinggiran kota, karena kebetulan Fatimah itu tinggalnya di tengah kota Madinah, ya, tengah kota Madinah, Pak. Ya, sekarang kalau pengen tahu ya nggak jauh dari Masjid An-Nabawi. Sekarang udah jadi perluasan masjid itu. Dulu kan kecil, Pak, masjidnya nih. Nabi tinggal di sebelahnya, mepet, dindingnya mepet. Fatimah nggak jauh bersama dengan Sayyidina Ali. Ya berkunjung ke sana, Pak, ke tempat rumahnya Ummu siapa tadi? Ummu Mutiyah. Pas sampai di rumahnya, dia ketok pintu, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian dijawab sama Mutiyah yang di dalam, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata Ummu Mutiyah. Nggak dibuka Bu pintunya. Nih, nggak dibuka pintunya. Saya Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Pas dengar, waduh, ada Fatimah nih. Ada apa nih? Oh iya, Fatimah ya? Iya. Ya. Ada apa gitu? Enggak, saya mau pengen silaturahim aja. Fatimah bersama dengan siapa? Saya bersama dengan putra saya, Hasan namanya. Itu Hasan anaknya Fatimah. Hasan. Hasan namanya. Anak pertamanya Fatimah, gitu ya. Oh, sama Hasan ya. Waduh, gimana ya? Nggak dibuka pintunya, Bu. Saya belum mendapatkan izin dari suami saya. Karena suami saya pada saat berangkat mau bekerja, dia pesan, jangan kamu menerima tamu laki-laki. Itu kan? Pesannya nih. Akhirnya apa, Fatimah? Ini cuma Hasan, anak saya masih kecil. Meskipun masih kecil, kan dia juga laki-laki. Gitu loh. Karena pesan suami saya, jangan kamu nerima ya, masukkan laki-laki. Meskipun masih kecil, dia juga laki-laki Fatimah. Nah, gara-gara itu akhirnya Fatimah, oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Akhirnya pamit, Bu, Fatimah. Pamit. Setelah pamit pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok Fatimah penasaran, saya mau datang lagi silaturahim. Berangkat, Bu, ke tempat Ummu Mutiyah.
Sampai di depan pintu rumahnya Ummu Mutia ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa? Fatimah yang kemarin saya datang. Hari ini saya minta mau datang ini. Oh iya. Ya. Terus Fatimah bersama dengan siapa? Saya bersama dengan Hasan dan Husain. Nambah satu. Adiknya dibawa karena pada saat hari kedua Husain nangis dia. Kok saya nggak diajak? Akhirnya diajak, Bu. Diajak. Hasan dan Husain. Oh, sama Hasan dan Husain ya. Waduh, gimana ya? Suami saya cuma mengizinkan Hasan. Suami saya cuma mengizinkan Hasan karena kemarin cerita, ayah, tadi ada tamu putri Rasul namanya Fatimah. Dia ngajak Hasan. Boleh enggak dia nanti besok bertamu lagi? Boleh. Nah, diizinkan sama suami? Boleh. Ternyata Fatimah ngajak Husain. Akhirnya apa? Oh, ada Husain ya. Waduh, gimana ya Fatimah? Saya belum dapat izin sama suami saya. Kalau Husain kamu ajak. Jadi gimana? Ya sudah, kamu datang lagi besok ya. Gitu. Akhirnya dia pamit lagi, Bu, besok. Pintunya nggak dibuka. Di hari ketiga, Fatimah datang lagi ke tempat Ummu Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Fatimah sama siapa? Sama Hasan dan Husain. Oh ya sudah, kebetulan suami saya sudah mengizinkan Hasan dan Husain. Boleh kamu ajak masuk. Akhirnya masuk. Lihat ini kisah ceritanya ibu. Seorang wanita solehah, ya, taat sama suaminya. Pas masuk, Fatimah duduk, dipersilakan duduk sambil menunggu minuman datang. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Fatimah sampai merhatikan, ini rumah sih nggak bagus-bagus amat, tapi kok rapi, bersih, ya Allah. Siapa yang nggak betah tinggal di rumah ini? Bersih, Bu, rapi ini. Terus lihat pandangan, ditambah lagi dia melihat Mutia, masya Allah, Mutia dandan bersih, bajunya harum wangi gitu ya, dandan rapi, Bu. Nah, nggak pakai daster compang camping gitu. Nah, penasaran Fatimah ini menyaksikan rumahnya bersih, ruang tamunya rapi, ini semuanya tata ini. Terus kemudian dia memandang Mutia juga begitu, cakep, rapi, membersihkan dirinya. Mutia terus ini, Fatimah, kenapa saya melakukan ini semuanya? Sebentar lagi suami saya datang. Sebentar lagi suami saya datang. Maka saya sebagai istri harus menjadikan suami saya pada saat datang, dia harus memandang istrinya, dia penuh dengan keindahan. Supaya suaminya datang capek-capek, dapat obatnya. Disambut dengan dia bersih, dia rapi, pakaiannya juga masya Allah harum. Gitu. Nah, seperti itu. Oh, pantas kenapa ayahku menyebut dia sebagai wanita penghuni surga setelah ibuku. Orang begini kondisinya. Sementara aku kalau Ali datang, poro-poro saya rapi. Gitu. Daster apa aja pakai, habis masak ya begitu, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Penasaran lagi. Ternyata sambil menyaksikan sekelilingnya, kemudian di atas meja ada cambuk. Fatimah kemudian penasaran, wahai Mutia, seperti inikah kamu setiap suami menyambut suamimu datang? Iya. Menjelang suami saya datang, saya sudah rapi, saya sudah dandan, saya sudah wangi, semua saya rapi. Gitu. Lalu ada cambuk di atas meja itu, kenapa? Buat apa? Cambuk itu sengaja saya sediakan. Jikalau seandainya suami saya datang, lalu ada sesuatu yang menjadikan suami saya murka, mungkin saya punya salah, masakannya yang nggak enak lah, dia memandang saya yang nggak ngeresep lah, gitu ya, yang nggak indah lah. Kemudian akhirnya di hati suami saya itu murka, maka saya siap dicambuk suami saya sebagai kifarat. Tahu kifarat? Penebus dosa. Tuh. Kifarat, bukan KDRT, kifarat. Akhirnya apa? Kalau salah nih,
cambuk. Kan dulu kisahnya Nabi Ayub ya Bu ya. Kisahnya Nabi Ayub, seorang wanita istri yang Ayub. Ada Ayub. Kisahnya Ayub Bu. Dia sakit-sakitan, istri yang muda meninggalkannya, istri ketiga meninggalkannya, istri kedua meninggalkannya, hartanya udah habis, dia sakit-sakitan, miskin, jatuh miskin, ninggalin semuanya. Ya, akhirnya apa? Cuma satu-satunya yang setia, istri yang tua. Istri yang sekarang. Ya. Sampai akhirnya dia kemudian untuk memperpanjang kehidupannya, istrinya tanpa izin Nabi Ayub, dia menjual rambutnya. Dia jual rambutnya. Pada itu nggak boleh. Ya, menjual rambutnya ditukar menjadi mendapatkan roti. Nah, sampai akhirnya Ayub tahu dari mana kamu dapatkan itu semuanya. Ternyata dia tanpa izin suaminya, rambutnya yang indah itu kemudian diambil dijual tanpa izin suami. Ya, dosa dia. Karena dosa itu kemudian Allah perintahkan untuk mencambuk ini. Nah, tapi cambuknya 100 kali cambukan gara-gara itu. Terus diambil tuh lidi, jumlahnya 100. Sekali tebas, pok 100 ada. Kan syarat aja Bu, syarat. Ya Ji, bukan diambil linggis. Saking keselnya. Ambil linggis, saking keselnya. Nah, cambuk yang disediakan Mutiah pun juga bukan cambuk yang mematikan, cambuk biasa untuk menjadi cerah, itu aja, itu cambuk untuk ini. Jadi seperti itukah yang kamu lakukan wahai Mutiah? Iya, seperti itu. Nah, akhirnya Fatimah melakukan itu semua. Pantas ayahku menyebut dia adalah wanita penghuni surga yang pertama setelah ibundaku Siti Khadijah, karena dia adalah termasuk wanita yang soleha. Ciri-ciri wanita yang menjadi penghuni surga amalannya cuma 4 Bu. Ibu jaga amalan 4. Pertama, jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan puasa wajib meskipun sunahnya enggak. Ya. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan kewajiban berzakat. Keempat, taat sama suami. Ya, yang keempat itu yang berat. Ya Pak Parno, yang keempat yang kayaknya di rumah berat ya. Aduh, Masya Allah. Kalau 4 itu wanita melakukan, udah nggak usah amalan-amalan yang canggih, yang malang bangun ini, enggak, pokoknya ahli surga Bu. Nih, wanita kalau pengen menjadi ahli surga, ya ahli surga, amalannya cuma 4. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu Bu. Sholat wajib jangan tinggalin. Yang kedua, jangan pernah ninggalan puasa wajib. Ya, ninggalin cuma kalau ada undur, tapi ada apa? Ada kodok kan? Nah, jangan ninggalin puasa wajib 1. Puasa sunnah nggak pernah, nggak apa-apa. Jangan ninggalin. Yang ketiga, jangan ninggalin kewajiban berzakat. Jangan ninggalin. Nah, kalau 3 itu sudah dituntaskan, maka tinggal ditutup dengan amalan yang 1. Apa yang 1? Taat sama suami. Itu aja. Itu aja udah Bu. Ringan kan? Ringan amalannya. Nah, dijamin ahli surga. Itu wanita amalannya, insya Allah. Nah, cuma yang terakhir yang 4 itu yang sulit. Nah, Mutiah, Ummu Mutiah termasuk wanita yang melakukan sempurna 4-empatnya Bu. Dia sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah tinggal, zakatnya ditunaikan, taat sama suaminya luar biasa. Ya seperti tadi, taat suaminya,
dia nggak pernah pesan suami, kalau sudah itu nggak pernah kalau nggak dapat izin suami. Ya. Oh, kita nggak ada izin suami, wah udahlah ngamprak ke sana kemari. Enggak usah, saya cuman ke tetangga. Tetangga kalau suami nggak ngizinin juga harusnya nggak boleh, Pak. Apalagi ke tetangga cuman ngobrol. Ngobrolnya ngobrolin suami. Lebih parah lagi. Gitu. Nah, itu hadirin kaum muslimin, penghuni surga dari kaum laki-laki tadi sudah dicontohkan kisahnya, penghuni surga dari kaum wanita sudah dicontohkan kisahnya. Tinggal kita ambil pelajaran dari dua kisah itu di peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh nih Rasulullah, kita contoh kehidupan istri Rasulullah, kita contoh orang-orang yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi itibar, menjadi pelajaran, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mencintai keluarga Rasulullah, yang mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, yang mencintai orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh suri tauladan yang baik. Dan insya Allah kalau itu semuanya yang diciptakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita contoh, menjadi pelajaran buat kehidupan kita, kita akan menjadi penghuni surga, Pak. Insya Allah. Nah, dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran ya Bu ya. Kita bisa ada itibar, kemudian kita bisa mencontoh, kita bisa berubah ya. Masih ada waktu, masih ada waktu ya. Bukan hanya sekedar cium tangan aja, tapi taatnya yang lain harus kita tunaikan. Nah, kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang ada di dalam masjid ini termasuk di antara orang ahli surga semuanya. Astaghfirullahaladzim wa afu anna ya karim minallahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah